Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita tetap mengadakan ibadah secara daring sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penularan virus corona COVID-19. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkara Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir melawat dan memberkati kita semua dalam ibadah hari ini. Mazmur 100 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah dengan bergembira kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan dengan penuh puji-pujian. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, ibadah ini terjadi dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu.
dan besertamu juga. Apa kabar jemaat yang dikasihi dalam Kristus? Kami berdoa agar jemaat sekalian tetap dalam keadaan sehat dan diberkati di dalam Tuhan. Tema ibadah yang akan kita renungkan pada saat ini ialah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menciptakan dan melakukan apa yang mustahil menjadi mungkin, termasuk memulihkan kehidupan di dunia ini secara menyeluruh. Maka, masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita sebagai manusia? Mari kita bersehati berdoa, memohon kasih pengampunan Tuhan. Jikalau kita masih sering meragukan kuasa pertolongan Tuhan. Mari kita juga datang kembali menyambut anugerah Tuhan yang mengampuni, memperbarui, dan memulihkan kehidupan kita dalam segala kelemahan dan kerapuhan yang ada pada diri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih sering meragukan kuasa-Mu atas setiap perkara, persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi di dunia ini. Ampunilah kami, agar kami bukan hanya hidup diperdamaikan di dalam belas kasihan-Mu, namun juga hidup berdamai dengan sesama. Ya Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami hidup bersandar pada kuasa-Mu. Perbaruilah juga kasih kami, sehingga kami tetap setia menjaga dan memelihara relasi kami dengan Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini dah selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana, serta perbuatannya teruskan berteguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Kita berdoa sebelum kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersehati berdoa. Kami datang mencari Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kehidupan kami, sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati kami dan juga melawat kami dalam kuasa dan sapaan firman-Mu.
Berkatilah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina ini, agar dimampukan dalam anugerah dan kuasa pertolongan Tuhan untuk bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik. Temanilah kami, ya Tuhan, bimbinglah jalan hidup kami dalam terang sabda-Mu, karena kami telah siap menerima taburan benih firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan dan hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, ada hal yang kita harapkan belum tentu terjadi. Tetapi hal yang tidak kita harapkan malah bisa terjadi. Tentu kita mengharapkan semua adalah hal-hal yang baik, bukan hal yang buruk. Tahun lalu kita berencana, tahun ini akan pergi berlibur bersama keluarga kita. Kita berencana membangun usaha yang semakin berhasil. Dan setiap rencana baik yang kita rancangkan, toh tidak terjadi karena adanya wabah virus COVID-19. Sebaliknya saudara, justru hal yang tidak kita harapkan malah terjadi, termasuk wabah virus COVID tadi saudara. Nah, jika hal yang tidak kita harapkan itu terjadi, dan itu merupakan hal-hal yang baik, is fine-fine saja. Baik-baik saja, kita akan senang saudara. Kita nggak pernah berharap dapat lotre. Kita nggak pernah berharap bahwa kita akan naik jabatan. Kita nggak pernah berharap bahwa kita itu akan mendapatkan berkat yang melimpah. Tapi diberikan, tapi terjadi saudara. Kalau hal yang baik itu mah fine-fine saja. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi itu merupakan hal yang buruk? Sesuatu yang tidak pernah kita inginkan dan juga kita tidak harapkan malah terjadi saudara. Tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba kita mengalami pergumulan yang berat dan keretakan dalam rumah tangga karena masalah komunikasi, juga karena masa pandemi ini. Tentu itu tidak menyenangkan dan kita nggak pernah berharap untuk mengalami hal yang buruk itu. Sebab itulah, dikala kita mengalami sesuatu yang buruk
yang gak pernah kita inginkan, yang gak pernah kita harapkan, yang gak pernah kita bayangkan, maka selalu kita akan mendesak Tuhan agar segera menjawab, menolong kita. Bahkan ada orang Kristen yang mengancam Tuhan kalau Tuhan tidak segera menolongnya. Seakan-akan bahwa sesuatu yang dia harapkan yang baik itu nggak terjadi, dan yang nggak baik malah terjadi, itu merupakan salahnya Tuhan. Sehingga dia berdoa mendesak Tuhan, bahkan mengancam Tuhan. Kalau Tuhan nggak segera menyelesaikan persoalan ini, saya tidak akan lagi mau ke gereja. Saya nggak lagi mau percaya pada Tuhan. Bahkan saya akan meninggalkan iman saya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak segera menolong saya. Nah saudara, bagaimana kalau dibalik ceritanya? Kita mengalami sesuatu yang gak pernah kita harapkan. Mungkin yang sudah kita lupakan, yang pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Namun kita mengatakan bahwa ini gak mungkin akan terjadi. Ya wes lah. Kita sudah melepaskan harapan itu. Kita nggak lagi memikirkan sesuatu yang kita harapkan. Kita mulai putus asa dan juga menyerah. Tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Tentu kita akan senang, terheran-heran, terkagum-kagum, dan akan berlimpah syukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita akan tidak percaya karena nggak masuk logika kita. Kenapa bisa Tuhan berikan sesuatu yang sudah kita lupakan, yang sudah kita nggak lagi harapkan dapat terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, hal inilah yang pernah dialami juga oleh Abraham dan juga oleh Sarah. Jelas kitab Kejadian mencatat bahwa Sarah itu memang mandul. Dan Abraham pun pernah berkata kepada Tuhan bahwa memang Tuhan gak berikan dia keturunan. Dan di pasal 18 ini Tuhan kembali mengingatkan janjinya kepada Abraham dan juga kepada Sarah. Bahwa mereka akan mempunyai keturunan. Sesuatu yang dilupakan, yang gak lagi mungkin terjadi karena Abraham dan Sarah sudah berusia sangat tua. Bagaimana mungkin mereka bisa mempunyai anak di masa tua mereka? Apalagi dikatakan di Alkitab bahwa Sarah itu sudah mati haid. Maka Tuhan menegaskan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bahwa Tuhan itu mampu melakukan sesuatu jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan juga kita harapkan. Tuhan mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin Sarah bisa mengandung seorang anak di usia yang sudah tua, yang sudah mati haid? Sesuatu yang gak ada menjadi ada, saudara. Itulah mujizat, itulah keajaiban pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang merupakan haknya Tuhan. Ketika dia melakukan mujizat, itu adalah haknya. Dia ingin menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Maka mujizat dilakukan oleh Allah selalu mempunyai tujuan. Tujuannya bukan cuma membawa kita melihat betapa maha kuasa, betapa agung, betapa hebatnya, betapa mulianya Tuhan yang kita sembah. Tetapi juga menyatakan rencana dan kebenaran atas janji-janji Allah. Kenapa Tuhan memberikan janjinya berulang kali kepada Abraham, juga kepada Sarah? Kenapa Allah melakukan mujizat keajaiban dengan memberikan keturunan di usia yang sudah nggak mungkin bisa mempunyai anak kepada Abraham, juga kepada Sarah? Tidak lain, saudara, adalah untuk menyatakan rencana Allah dan juga menyatakan kebenaran atas janji-janji Allah. Ketika Allah berjanji Abraham, lihatlah ke langit, akan begitu banyak keturunanmu. Engkau pasti akan punya keturunan. Sekalipun engkau mungkin berkata, enggak mungkin Tuhan, aku sudah tua. Istriku sudah mati haid. Tetapi Allah bisa melakukan hal yang ajaib
untuk menyatakan kebenaran. Bahwa dia nggak pernah mengingkari janjinya saudara. Maka ketika Allah meredakan angin ribut, dia ingin menyatakan bahwa janganlah takut. Bahwa dia ada bersama dengan para murid. Maka ketika Allah mengadakan hal yang ajaib dalam kehidupan kita, bukan soal bentuknya, bukan soal mujizatnya, tapi soal bagaimana kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Dia itu hadir. Dan dia mampu melakukan sesuatu yang jauh melampaui apapun yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan. Allah menyatakan janjinya kepada Abraham, kepada Sarah. Ingin mengatakan kepada mereka, aku ada, aku adalah Tuhanmu. Dan aku mampu melakukan sesuatu yang bagimu mustahil, tapi bagiku tidak ada yang mustahil. Sebab itu bagaimana caranya saudara? Agar kita bisa mengalami, mengimani bahwa tidak ada yang mustahil memang bagi Tuhan. Yang pertama adalah saudara mempunyai hati yang percaya. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Bukan berarti bahwa dia nggak pernah gagal beriman kepada Tuhan. Jelas dia pernah. Demikian pula dengan Sarah. Tapi mengapa Abraham dikatakan dia adalah bapak orang beriman? Karena sepanjang hidupnya Abraham itu selalu percaya, melekatkan kepercayaannya kepada Allah. Ketika dia gagal percaya, dia belajar untuk semakin percaya kepada Allah yang berjanji kepadanya. Nah, kitab Kejadian pasal 18 ini saudara. Ini Allah menegaskan janjinya bukan kepada Abraham semata-mata, tetapi kepada Sarah. Maka dikatakan di Alkitab bahwa berkatalah Tuhan, di mana Sarah istrimu itu? Kenapa Allah hadir untuk menyapa Sarah? Karena Sarah tidak percaya. Dia percaya Allah tapi ada tapinya. Ya tidak mungkinlah aku bisa punya anak. Aku sudah mati haid. Maka dia tertawa dalam hati. Tertawa ngejek saudara. Gak mungkinlah Tuhan. Aku bisa punya anak. Tidak masuk logika. Tidak masuk akal budi. Maka Tuhan menampakkan, Tuhan hadir menyapa Sarah supaya mengubah hatinya yang tidak percaya itu menjadi percaya. Dari mana kita tahu? Dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Dikatakan dengan jelas, terjemahan lebih tepatnya adalah oleh imanlah Sarah memperoleh kekuatan untuk mengandung. Dan lebih tepat dia katakan bahwa Sarah itu percaya bahwa Allah yang memberikan janji itu adalah setia dan dapat dipercaya. Sudah melihat bahwa Allah mengadakan mujizatnya. Allah mengadakan pekerjaannya yang ajaib untuk mengatakan kepada Sarah, Sarah, aku ada untukmu dan aku mampu melakukan pekerjaan yang indah dalam hidupmu. Percayalah. Dan Sarah akhirnya percaya. Saudara, kita sering percaya, tapi mengatakan ada titik-titiknya saudara. Percaya tapi ada tapinya. Ya saya percaya Tuhan Maha Kasih, tapi kok ya aku disakiti sama orang lain. Aku ya percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Tetapi kenapa aku gak diberikan anak misalnya. Aku ya percaya kok Tuhan itu maha baik. Dia gak pernah merencanakan hal yang jahat. Tapi kenapa aku mengalami hal yang buruk? Itu bukan namanya percaya sungguh-sungguh saudara. Itu namanya hanya sekedar percaya. Bukan sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara ingin mengalami hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, punyalah hati yang bersyukur. Dan hati yang bersyukur itulah yang melengkapi yang tadi itu saudara, yaitu hati yang percaya. Gak semua orang bisa punya hati yang bersyukur di dalam keadaan apapun. Tetapi Abraham ketika dia punya hati yang percaya kepada Allah,
dia belajar bersyukur di dalam keadaan apapun. Hati yang bersyukur ini membawa kita tidak hanya melihat kebaikan Tuhan, tapi hati yang bersyukur ini tidak hanya membawa kita mengatakan bahwa mujizat itu ada, tapi hati yang bersyukur ini membawa kita mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia selalu hadir. Bahkan dia bisa melakukan karya yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, masihkah kita mempunyai hati yang percaya dan hati yang bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita hanya fokus pada keadaan, situasi yang kita alami, kita akan melihat kemustahilan. Tetapi kalau kita fokus percaya pada Tuhan, saudara akan selalu menemukan keajaiban di dalam Tuhan. Maka jangan menyulitkan diri kita sendiri. Jika kita mengalami hal yang gak menyenangkan, kita mengatakan, Tuhan, sulit untuk yakin dan percaya bahwa Engkau itu baik. Kenapa sulit, saudara? Ketika orang itu berbuat dosa, dia mengatakan bahwa Tuhan, sulit untuk menanggalkan dosa itu. Terlalu dalam aku jatuh. Tuhan, sulit aku meninggalkan dosa kemarahan itu. Tuhan, sulit aku berdamai dengan orang itu. Aneh, saudara. Kenapa saya mengatakan aneh? Kita mengatakan sulit untuk meninggalkan yang buruk, sulit untuk mengampuni, tapi kenapa gampang kita melukai hati orang lain? Kenapa gampang kita jatuh dalam dosa? Kenapa gampang kita melakukan perbuatan yang buruk, saudara? Kalau kita mampu melakukan hal yang gak baik, harusnya kita juga mampu melakukan hal yang baik, saudara. Jadi jangan menyulitkan diri sendiri. Karena kita akan menemukan kemustahilan. Kalau kita fokus pada Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu menuntun langkah kehidupan saudara. Merengkuh saudara ketika lemah dan memberikan saudara pertolongan dan juga cinta kasih-Nya. Beberapa hari lalu seorang sahabat kehilangan anaknya yang berusia genap 3 tahun, saudara. Hal yang menguatkan saya adalah ketika dia men-sharingkan status lewat WhatsApp. Bagaimana awal mula sulit menerima rencana Tuhan ketika anaknya harus dipanggil pulang oleh Tuhan karena kena CA. Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa Tuhan mengerjakan hal yang indah. Bagaimana kehadiran anaknya ini bisa memberikan pengalaman dan mengajarkan orang tuanya sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini. Luar biasa, saudara. Itulah keajaiban. Bagaimana mungkin seorang yang berduka cita begitu mendalam, kehilangan seorang anak yang dicintai, tetap bisa mengatakan Allah itu baik. Bahkan dia bisa melihat pekerjaan indah dari Tuhan. Karena itu adalah mujizat. Ketika dia fokus pada Tuhan, dia akan menemukan keajaiban. Kalau kita fokus pada keadaan, kita akan menemukan namanya kemustahilan. Jadi saudara, kita memang tidak dapat melakukan hal yang mustahil. Kita manusia terbatas. Saudara nggak mungkin bisa membangkitkan orang mati. Saudara nggak mungkin bisa membelah laut jadi 2 seperti yang Allah lakukan. Karena kita manusia ciptaan yang sangat terbatas. Tetapi Tuhan bisa memakai kita dan memberkati kita untuk menyatakan hal yang luar biasa, termasuk di dalam keadaan situasi apapun. Dan kita sanggup melakukannya karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa aku nggak bisa hadapi persoalan ini, aku nggak bisa lagi bertahan. Tapi kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara mampu bahkan bisa menyatakan hal yang luar biasa dalam keadaan apapun. Bisakah saya mendampingi anak saya di tengah-tengah masa pendidikan online?
Anak saya malas belajar, dibilangin yang gak mau belajar, bisa. Kita bisa melakukannya, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan itu ada. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita di dalam keadaan apapun. Maka tagline khotbah hari ini adalah, jika tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, maka tidak ada satupun perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita hadapi bersama Tuhan. Jika Tuhan mampu melakukan keajaiban, mampu mengerjakan hal yang gak mungkin menurut kita, maka kita pun pasti bisa menjalani, melewati, menghadapi keadaan sesulit apapun, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersehati berdoa syafaat. Kita berdoa. Firman Tuhan kembali ingatkan kami bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Maka biarlah kami mempunyai hati yang percaya dan hati yang bersyukur, supaya dalam keadaan apapun yang kami alami dan hadapi, kami selalu yakin dan percaya Tuhan ada untuk kami, bahkan rencanamu dan karyamu selalu ajaib dan indah buat kami. Maka pada saat ini Bapa, kami datang berdoa, jikalau kami mempunyai persoalan pergumulan hidup, pergumulan keluarga, pekerjaan di masa-masa dampak dari pandemi COVID-19 ini, biarlah kami datang percaya kepadamu, membawa pergumulan kami, dan biarlah kami yakin dan percaya bahwa kami mampu menghadapi dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari bersama kita berdoa membawa seluruh doa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, aku enggak tahan lagi, aku enggak sanggup lagi. Dapatkah aku setia percaya pada Tuhan? Hari ini Tuhan katakan kepadamu, tetaplah percaya. Karena Tuhan mampu melakukan hal yang mustahil buat kita menjadi hal yang tidak mustahil baginya. Kita berdoa. Tuhan mendengarkan setiap seruan hati dan pergumulan kami. Dan kami juga berdoa untuk masa new normal yang diterapkan oleh pemerintah di negara kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kami hikmat supaya bijak menahan diri, melakukan protokol kesehatan, supaya kami bukan hanya menjaga diri dan keluarga kami, namun juga menjaga orang lain dan bertanggung jawab untuk memutuskan penularan
virus COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa Engkau berkati para pakar kesehatan yang masih berjuang untuk menemukan vaksin. Baik untuk petugas medis, juga untuk setiap negara yang berjuang melawan wabah COVID-19 ini. Kiranya Engkau mencurahkan pertolongan-Mu dan juga kuasa-Mu. Dan ya Tuhan, tetap kami berharap kepadamu dan meletakkan kepercayaan kami. Biarlah badai wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir dan berlalu di dunia ini. Kiranya Engkau mengampuni kami dan juga menyatakan belas kasihan-Mu. Sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, murid-murid-Mu, dalam nyanyian doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gereja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami dengan hati yang berlimpah syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga serta pekerjaan kami di dalam kecukupan dan pemeliharaan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan senantiasa memegang teguh janji firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa segala hal selalu menjadi mungkin jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. berjanji dengan firman-Nya, segala
Saudaraku, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah dan sambutlah berkat Tuhan, agar engkau semakin teguh dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya kuasa dan janji pengharapan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu tergenapi dalam hidupmu, dalam segala pergumulan dan perkara kehidupanmu. Kiranya karya pekerjaan dan keajaiban perbuatan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus setia menjagamu, melindungimu, menyertaimu, dan memberkati kehidupanmu. Dan kiranya anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu merengkumu dan memelihara hidupmu di setiap langkah kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.